Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu? Ya, ini berhubung keadaannya sudah menunjukkan jam makan siang, dan saya pahami keadaan rumah. Jadi kita semua untuk mengembalikan fokus kalian, saya ada game. Yang mana game ini yang mungkin sedikit banyak bisa mengembalikan fokus Anda yang hilang entah kemana. Jadi nama game ini, nama gamenya yaitu Guru Berkata. Jadi antara lainnya nanti kalau seandainya Bapak Guru tidak mengucapkan kata Guru Berkata, maka perintah yang Bapak nanti ucapkan jangan dilakukan. Oke, paham? Betul, bisa. Sambil duduk aja ya. Guru berkata, angkat tangan kanan. Jadi guru berkata, turunkan tangan kananmu, berarti turunkan. Pokoknya nanti kalau ada setiap kata guru berkata, itu lakukan perintahnya. Tapi kalau tidak ada kata-kata guru berkata, maka jangan. Saya minta tolong dari Mas Tuhan dan teman saya. Tolong ya. Nah, betul. Sudah siap semua? Sudah siap ya? Kita sambil aja ya. Kita mulai jalan. Mas, jangan lama-lama ya. Nanti saya ikut. Jadi untuk permainan ini sebenarnya simpel. Tidak ribet. Hanya kalian fokus dengan apa yang saya baca saja. Nanti kalau kalian tidak fokus maka akan ketahuan. Itu ya. Baik. Oke. Kayaknya masih bisa. Oke, siap semua? Siap. Baik, guru berkata angkat tangan kiri. Oke. Guru berkata angkat tangan kananmu. Pak ampun ya Pak. Guru berkata lambaikan kedua tanganmu. Guru berkata berhenti untuk melambaikan. Oke, turunkan tangannya. Oke, maaf ya. Kita ada di Oke, Pak. Guru berkata turunkan tanganmu. Baik. Guru berkata acungkan jari telunjukmu. Putar 2 kali. Ini kalau tidak mau maka jawab tidak akan damai ya. Ada ini. Baik, saya ulang. Turunkan gelarnya. Baik. Guru berkata angkat tangan kirimu. Tunjukkan jari tunjukmu. Oke. Tunjuk ya, tunjuk. Guru berkata tunjukkan jari tunjukmu. Oke. Guru berkata pegang hidungmu. Guru berkata pegang jarimu. Guru berkata pegang telingamu dan pegang mata. Oke, sudah. Jadi harus fokus jangan. Baik. Kita sebelum mulai pelajaran alangkah sebaiknya kita amali pelajaran kita hari ini. Pertanyaan dengan harapan bahwa pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat kita. Alhamdulillah al-Fatihah. Amin. Dan untuk mungkin ada yang kepercayaannya berbeda. Salam. Oke, kita hari ini ada materi tentang Al-Quran. Kita sekarang sedang berada di kelas 10 ya. Kelas 10 mata pelajaran hari ini yaitu Al-Quran. Jadi sebelum saya memberikan pengajaran ataupun materi pada hari ini, saya akan sedikit mereview kembali atau mengulang kembali atau menyinggung kembali pelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ada ingat?
Jadi ya saya review kembali. Jadi pelajaran minggu lalu kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran yang mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan, ada yang ingat? Bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Nah, siapa perantara yang diutus atau yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Malaikat Jibril? Oke. Dan di manakah lokasi Wahiro Jombang? Duh, ngopau. Oke, baik. Jadi masih ingat semua ya untuk materi yang sebelumnya. Baik. Kalau Udah penceng. materi yang sebelumnya, maka kita lanjut ke materi hari ini. Adapun materi hari ini nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, sebenarnya Al-Quran itu sebutan yang paling sering kita sebut atau sebutan yang memang populer di kalangan umat Islam tentang sebuah kitab suci yang kitab tersebut merupakan sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah kalamullah yang mana tidak hanya memiliki satu makna saja. Nah, menurut Imam Asy'ari itu beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwa Al-Quran sendiri itu memiliki 55 nama lain. Nah, sedangkan menurut ensiklopedia yang saya baca, dia menyebutkan bahwa nama Al-Quran itu ada 78 nama. Namun setelah diteliti atau ditindaklanjuti bahwa yang lain ataupun nama-nama Al-Quran itu sebenarnya ada beberapa saja nama-nama lain di Al-Quran. Selebihnya itu merupakan sifat-sifat yang dimiliki Al-Quran itu sendiri. Contoh Al-Karim. Al-Karim itu sebenarnya di salah satu pendapat mengatakan juga termasuk nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Namun menurut pendapat lebih kuat, Al-Karim ini merupakan sebuah wujud daripada sifat Al-Quran. Yaitu siapa yang tahu arti Al-Karim? Angkat tangan. Al-Karim, angkat tangan. Mulia. Nah, dari arti daripada Al-Karim ini kita dapat melihat bahwasanya kata mulia itu merupakan salah satu kata sifat. Nah, kenapa Al-Quran disifati dengan Al-Karim? Karena Al-Quran itu mulia. Siapa yang berani bilang bahwa Al-Quran itu tidak mulia? Tidak ada kan? Maka oleh karena itu Al-Quran disifati dengan sifat Al-Karim. Oke. Contohnya itu sebenarnya masih banyak sifat-sifat. Tapi itu iklan. Saya juga kaget dengan Ceblon apa, Bu? Pelem dah. lanjut ya. Palem. Bapak di depan ya, Pak di depan. Pak belajar di luar ruangan, Pak. Sifat Al-Karim masih contohnya Al-Qadim yang mengaku Al-Quran atau yang lain ya yang menjadi sifat daripada Al-Quran. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah di sini Bapak hanya
Gon. Al-Quran itu berasal dari bahasa yang dalam bentuk kata asal Jerman. Ya, itu apa? Corona. Corona. Corona yang artinya Membaca. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata asalnya Qara'a, yang mana dia berubah menjadi bentuk masdar dari kata Qara'a, yaitu Qur'ana. berkata. Qura'a ya qura'u Qur'an maka apa lagi mengatakan Qur'an. Yang asalnya berupa katanya bisa membaca, berubah menjadi Bacaan. bukan bacaan, ada. Nah, dari kata ini maka sudah dapat kita lihat bahwa Al-Quran artinya adalah bacaan. Nah, dari arti inilah beberapa ulama menyebutkan bahwa kenapa kitab ini sebagai Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri isinya adalah tulisan-tulisan yang mana tulisan tersebut menjadi bacaan umat Islam. Nah, itu salah satu nama lain dari Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran ini setiap nama itu memiliki dalil-dalil ataupun nas-nas yang menjelaskan tentang nama itu sendiri. Contoh, kalau Al-Quran bisa kita lihat bersama, di situ ada Al-Quran surah kedua dari Al-Quran ayat 185. Nah, mari kita baca bersama. Satu, dimulai dari tahun ini. Satu, dengar Bapak ya. Satu, dua, tiga. Ayat 145 ini menjadi nas ataupun dalil yang menunjukkan bahwa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran, di mana yaitu Syahrul Ramadan artinya yaitu di bulan Ramadan yang bulannya Natal. Dari firman Allah SWT yang itu sudah jelas Allah SWT menyebutkan bahwa tulisan ataupun ayat yang aku turunkan di bulan Ramadan dinamakan dengan Al-Quran. Jadi secara tidak langsung ayat ini menunjukkan atau memperjelas bahwa ayat ataupun ayat atau firman Allah yang diturunkan pada bulan Ramadan dinamakan dengan Al-Quran. Sampai sini ada yang masih kurang jelas atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut dengan nama yang kedua. Ada Alkitab berasal dari bahasa Arab juga, yang mana artinya yaitu yang mana katanya yaitu Kutubun. Kata banyak artinya yaitu menulis.
Nah, dari kata inilah Alkitabah juga berasal dari masdar dari kata yaitu kita. Nah, artinya tulisan. Nah, berbeda dengan nama yang pertama tadi, yang mana yang pertama tadi Quran yang bacaan yaitu mengucapkan atau melakukan bunyi dari lo. Kalau kita itu berarti tulisan yang mana hal itu istilahnya ditulis oleh tangan. Nah, di sini ada Bapak satukan dua nas atau dalil yang menunjukkan bahwa kitab yang diberikan kepada semua itu dinamakan kitab. Yang pertama ada surat kedua dari Al-Quran, ayat kedua yaitu dari kitab lebih dalil. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada adanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, adapun nas yang kedua yaitu Quran surah Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nah, kata di situ baik dari dua nas atau dari di situ kan ada kata Alkitab. Nah, yang mana hal itu juga menjelaskan bahwa kita tahu bahwa firman Allah yang kemudian dibutuhkan oleh para sahabat dalam bentuk istilahnya tulisan. Kan firman Allah dulunya itu hanya tersimpan di kotak atau dihafal oleh para sahabat. Kemudian itulah kebijakan daripada beberapa orang Rasulullah untuk menulis firman-firman Allah tersebut karena untuk menjaga keabsahan, eksistensian daripada Al-Quran tersebut atau menjaga agar firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana nantinya akan menjadi pedoman bagi umat Islam tidak hilang. Mengingat pada waktu itu banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan syahidnya para kufar. Jadi kemudian dinamakan Alkitab karena firman Allah tadi ditulis oleh para sahabat. Selanjutnya ada yang namanya Al-Furqan. Nah, Al-Furqan yang artinya adalah pembeda. Dan maksud dari pada pembeda di sini yaitu bahwa Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan menjadi sebuah pembeda yang pertama dari perbedaannya itu untuk membedakan Al-Quran ini dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil dan Zabur. Jadi ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa Al-Furqan ini menjadi pembeda terhadap kitab-kitab sebelumnya karena kitab suci Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Nah, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara semuanya, langsung sekali turun berbeda dengan Al-Quran yang turunnya secara berangsur-angsur melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Nah, ada juga pendapat bahwa Al-Furqan dinamakan dengan Al-Furqan ini dikarenakan Al-Quran itu isinya itu terdapat atau memiliki atau menjadi pembeda antara hak dan batil, baik dan buruk, kebenaran dan kesesatan, jalan yang lurus, jalan yang sesat, orang mukmin dan orang yang kafir. Nah, semuanya itu dijelaskan di dalam isi daripada Al-Quran sendiri. Sehingga dari alasan-alasan itulah dia Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan. Jelas. Sampai sini mungkin ada yang menanyakan sebelum Bapak melanjutkan nama-nama yang selanjutnya. Bagaimana?
Sudah jelas semua? Oke. Mengingat waktu ya. Berhubung ini sudah makan siang, Bapak maklumi juga. Oke, selanjutnya ada al-dzikr. Al-dzikr yaitu artinya peringatan. Kenapa kok Al-Quran diberi nama al-dzikr? Karena di dalamnya itu terdapat peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Peringatan seperti apa yang dimaksud? Yaitu peringatan terhadap hari akhir, peringatan terhadap syirik, dosa-dosa besar yang lain, kayak peringatan tidak boleh minum khamar dan lain-lain. Nah, dari isi Al-Quran tersebut yang notabene berisi peringatan-peringatan tersebut, maka Al-Quran itu dinamai dengan al-dzikr, yaitu peringatan. Nah, selanjutnya ada at-tanzil, yaitu yang diturunkan. Kenapa Pak dinamakan at-tanzil? Ya karena tadi di awal sudah Bapak jelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu asalnya kan bukan hasil karya tulis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran itu asalnya ya memang firman Allah SWT yang kemudian diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itulah Al-Quran diturunkan. Untuk yang terakhir, ada dua nama. Yang pertama Al-Mawqidhah, yaitu pemberi nasihat, dan Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Dan dari dua nama dua nama ini memiliki satu dalil atau nas yang secara langsung menyebutkan dua identitas nama Al-Quran yang berbunyi ya ini kepada Mas Ana mungkin bisa menafsirkan Quran surah Yunus ayat 57. Nah, boleh saya menafsirkan? Bisa dicari mungkin anak-anak Quran surah Yunus ayat 57. Monggo, kita sudah mempunyai teknologi yang canggih, kita cari bagaimana bunyi yang sebenarnya di Quran surah Yunus ayat 57. Nah, setelah ketemu, silakan untuk dibaca bersama kita. Monggo, dicari terlebih dahulu. Sebenarnya Bapak. Ya Yohanes, wasja'at mau'izatun min rabbikum wasyifa' lima fi dzurriyyah wa rahmatil alamin. Di situ kan terdapat mau'izah dan wasyifa'. Nah, kenapa kok al-mau'izah yang artinya pemberi nasihat? Nah, selain dari selain daripada nama lain dari Al-Quran yang al-dzikr tadi yang artinya peringatan, Al-Quran juga bisa memberi, memang isinya bisa sebuah pemberi nasihat, karena di dalam Al-Quran sendiri banyak nasihat-nasihat yang dapat kita temukan jikalau kita bisa meresapi atau melihat lebih jauh isi ataupun kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, setelah kita dapat menelaah, maka banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang menjelaskan atau yang memberikan nasihat-nasihat dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, yang kedua ada syifa. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pernah tidak teman-teman melihat
ada seseorang yang mengobati sebuah penyakit menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Pernah tidak? Pernah? Ada yang pernah melihatnya? Pernah Pak? Pernah deh. Walaupun metode tersebut masih menimbulkan pro dan kontra, namun dari kata asyifa ini dapat kesimpulan bahwa memang ayat-ayat Al-Quran itu dapat menimbulkan sebuah penyakit. Namun di sini Bapak akan menjelaskan kenapa Al-Quran itu disebut asyifa sebagai penyembuhannya, bisa memberi resep obat atau tidak. Yang dimaksud dengan penyembuh atau obat di sini bahwa ketika seseorang atau orang yang beriman itu sudah mengalami kerusakan mental ataupun kerusakan akhlak ataupun bahkan kerusakan daripada iman itu sendiri. Nah, ketika seorang mukmin sudah dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu, iman mulai melemah, akhlak mulai tidak terarah, maka Al-Quranlah obat yang paling ampuh untuk mengobati hal tersebut. Kenapa? Karena penyakit-penyakit hati yang seperti itu akibatnya lebih mengerikan daripada penyakit-penyakit yang jasmani atau fisik. Ya, kalau demam, panas kan masih bisa diobati dengan obat atau resep dari dokter. Yang mana akibat dari panas itu mungkin tidak seberapa. Berbeda dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang berkaitan dengan iman, akhlak itu sangat berbahaya. Contoh, ketika kita sudah mulai kehilangan iman atau sudah merasakan iman itu lemah, maka yang terjadi apa? Kita tidak lagi percaya dengan Tuhan. Nah, ini sangat-sangat mengerikan dibanding dengan sakit yang bisa dirasakan oleh manusia. Nah, oleh karena itulah ketika orang ataupun ada seorang mukmin yang sudah merasakan hal jadinya kayak kok begini aja, kok tidak ada kemajuan, kok ada perubahan, maka cobalah teman-teman sekalian untuk membuka Al-Quran itu dan bacalah dengan seksama. Maka insya Allah obat Al-Quran itu dapat menyembuhkan penyakit-penyakit ataupun rasa kegundahan yang ada di dalam hati anak. Baik. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Biasanya kalau ini mulai anda sudah jelas? Wah. Berhubung waktu masih 10 menit, Bapak ada pertanyaan Pak, jadi permainan. Saya bisa menyiapkan permainan. Saya sudah menyiapkan. Jadi Bapak minta anak-anak membentuk 3 kelompok. Udah Pak. Mohon juga ini. Lupa. Si Jaya kan ya? Jadi lupa. Mau jajannya apa mau pisah? Bapak minta untuk waktu yang tersisa kita main cepat aja. Tapi silakan dibentuk dulu 3 kelompok. Terserah, nggak usah dihitung wis. Mau di kelompok kelompok 1 putra, kelompok kelompok 1 putra, 2 ini ya, 3. Pasti itu kan bagi jadi. Bayarannya beda Den. Iya aku kurang absen nang. Karena pulpen 2 kali.